Tuhan itu kan nggak ada, tapi kok ada? Pernah kepikiran gitu nggak? Nggak pernah kita kepikiran seperti itu. Kecuali orang-orang yang terkena depresi mayor, orang-orang yang sakit mentalnya, orang-orang yang terkena gangguan kejiwaan. Kalau Tuhan itu nggak bisa dilihat dan nggak bisa dibuktikan, kok mayoritas orang percaya Tuhan? Karena di muka bumi ini lebih banyak orang-orang yang lebih sehat akalnya daripada orang-orang yang stres, orang-orang yang gila, orang-orang yang dalam gangguan kejiwaan, depresi mayor, dan orang-orang yang terkena gangguan mental seperti Anda. Iya, aku pernah didiagnosis depresi mayor spesifiknya. Kalau Tuhan itu nggak bisa dilihat dan nggak bisa dibuktikan, kok mayoritas orang percaya Tuhan? Kalau tidak bisa terlihat, bukan berarti itu tidak ada. Jangankan melihat Tuhan, melihat otak Anda sendiri pun Anda tidak mampu melihatnya. Apakah Anda pernah melihat otak Anda? Tidak. Apakah artinya Anda tidak punya otak? Kenapa Tuhan itu bisa ada? Lebih tepatnya, kenapa manusia bisa percaya Tuhan? Secara logikanya, secara akal sehatnya, orang-orang yang memiliki otak, yang berakal sehat, mereka pasti meyakini adanya Tuhan, adanya Sang Pencipta. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini, pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Segala sesuatu itu harus ada awalnya gitu, atau harus ada penyebabnya, atau ada yang menciptakan gitu. Alam semesta juga punya titik awal gitu, nggak bisa tiba-tiba ada, pasti ada yang menciptakan. Ya, betul sekali apa yang Anda sampaikan. Secara akal sehatnya, secara logisnya, bahwa alam semesta ini adalah hal yang baru, adalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, maupun yang ada di alam semesta ini, bahkan alam semesta itu sekalipun, adalah hasil dari ciptaan Sang Maha Pencipta. Kalau premis satunya itu bunyinya, segala sesuatu itu ada penciptanya, lah terus Tuhan yang ciptain siapa dong? Inilah contoh orang yang berpikir yang otaknya tidak sehat, teman-teman. Orang ini adalah orang yang sudah terkena gangguan kejiwaan, orang yang sudah terkena gangguan mental yang disebut dengan depresi mayor. Bahkan dia sendiri pun juga mengakui bahwa dia adalah seorang pengidap depresi mayor. Aduh. Ya Tuhan gak ada yang menciptakan dong, udah ada dari sananya. Tuhan kan gak punya permulaan. Nah kalau kayak gitu kan jadinya kontradiktif sama premis pertama kan? Bukan kontradiktif, tetapi otak Anda yang sakit itu yang tidak mampu mencernanya. Jadi segala sesuatu yang ada itu adalah makhluk, sedangkan yang menciptakannya disebut dengan Tuhan. Tutorial teleponan pakai kaki. Jadi pertama ambil kaki, kemudian kita teleponan gitu. Halo sayang. Bisa buat garuk-garuk. Atau kalau lagi kesel sama diri sendiri, bisa juga kita pakai buat nendang kepala gitu, kayak tolol gitu. Yang nyiptain Tuhan siapa? Ya nggak ada. Tuhan ada aja tanpa pencipta. Tapi katanya segala sesuatu pasti ada yang nyiptain. Segala sesuatu katanya ada permulaannya. Makhluk. Anda paham tidak apa yang dimaksud dengan makhluk? Ada makhluk hidup, ada makhluk mati. Segala sesuatu yang ada ini adalah makhluk. Baik itu benda mati maupun yang hidup. Manusia, hewan, binatang, tumbuhan, ini disebut dengan makhluk hidup. Sedangkan batu, tanah, api, itu disebut dengan makhluk mati. Dan semua ini adalah hasil dari ciptaan Tuhan. Kenapa Tuhan itu bisa ada? Jadi suatu pertanyaan yang sangat tidak logis, mempertanyakan siapa yang menciptakan Tuhan. Sedangkan di dalam akidah kita, di dalam agama kita, diterangkan bahwa Tuhan itu adalah Allah, Zat yang maha segala-galanya, maha berkuasa, maha mencipta. Kenapa Tuhan itu bisa ada? Daripada Anda pusing memikirkan siapa yang menciptakan Tuhan, kenapa Tuhan itu ada, seharusnya Anda lebih khususkan waktu Anda untuk memikirkan tentang kesehatan mental Anda. Kenapa Anda ini belum sembuh dari depresi mayor Anda? Apakah neraka itu nyata atau cerita?
Sebagai seorang yang beriman, tentu saja mereka meyakini bahwa surga dan neraka itu ada. Berbeda konteks dengan orang-orang seperti Anda yang tidak memiliki iman. Percuma Anda hafal Al-Quran, tetapi tidak memiliki iman. Konsep adanya kepercayaan kehidupan setelah mati itu ya konsep penghibur dari rasa takut kita, juga rasa takut untuk ditinggalkan ya. Sebetulnya ini bukanlah konsep hiburan, tetapi konsep keadilan. Bagi orang yang percaya surga ini ada, mereka akan berbuat baik, akan berbuat amal soleh, dan akan mengabdi kepada Rabb-Nya. Sedangkan orang yang meyakini neraka itu ada, mereka akan tidak mau berbuat seenaknya saja. Akan lebih nyaman untuk kita percaya kalau orang tersayang kita yang udah meninggal itu dia pergi ke surga gitu. Islam tidak mengajarkan konsep seperti ini. Tidak semua orang yang meninggal dunia masuk surga, tetapi ada persyaratannya. Ditanam di tanah gitu bareng cacing-cacing, atau kayak dianggap hilang aja gitu dan gak ada, itu menyakitkan kan. Hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada hari kebangkitan, tidak percaya kepada adanya surga dan neraka, tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, yang memiliki konsep seperti Anda, yang meyakini bahwa setelah kita mati maka tidak ada apa-apa lagi, hanya tertanam di tanah, menjadi makanan cacing, menjadi bakteri dan segala macamnya. Kalau misalnya kita nepok nyamuk gitu, kita nggak bakal jadi melankolis dan bilang ini nyamuknya udah istirahat di surga, ya nggak bakalan. Nyamuk bukanlah makhluk yang diberikan beban syar'i oleh Allah. Yang diberikan taklif syar'i hanyalah manusia dan jin. Manusia berakal, jin juga berakal, sedangkan nyamuk tidak memiliki akal yang bisa memilih, yang bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Mereka bertahan hidup hanya dengan naluri, bukan dengan akalnya. Aku pernah didiagnosis depresi mayor spesifiknya. Jadi waktu itu tuh aku merasa butuh bantuan psikologis ya, jadi aku mengunjungi profesional. Ya aku ke psikolog dan dapat diagnosis itu. Kemudian aku terapi dan aku juga ke psikiater gitu dan dikasih resep obat psikiatri. Ya kemudian aku secara disiplin merawat diri aku sampai aku ya sembuh gitu. Iya gitu aja sebenarnya sih. Dan sebenarnya kan depresi itu kan sebenarnya hal yang umum ya. Kayak 1 dari 3 orang itu pada suatu titik di hidupnya tuh ya pernah depresi dan nggak apa-apa. Dan mengunjungi kalau kita depresi gitu terus kita mengunjungin psikolog atau psikiater, ya itu adalah tindakan yang tepat, tindakan yang bijaksana gitu. Kenapa Tuhan itu bisa ada? Bagi orang yang beriman, yang meyakini adanya Tuhan, yang meyakini adanya surga dan neraka, mereka tidak rugi. Karena jika seandainya kita berandai-andai, kita gunakan logika mereka, logikanya si Kumaila ini. Jika seandainya surga dan neraka itu tidak ada, maka mereka tidak rugi. Jika pun tidak ada, maka tidak ada kerugian bagi mereka. Namun, jika seandainya surga dan neraka itu ada, dan kalian tidak mengimaninya, ya sudahlah. Nggak apa-apa. Inilah cacatnya logika mereka, sahabatku semua. Jika surga dan neraka itu ada, dan ternyata mereka tidak mengimaninya, lalu apa yang terjadi? Mereka akan berada di dalam neraka. Percuma mereka tidak meyakini ada atau tidaknya surga dan neraka ini. Faktanya, jika surga dan neraka ini ada, mereka akan tetap berada di dalam neraka. Dan mengenai neraka, apakah neraka itu cerita atau realita? Apakah kita hanya akan bisa membuktikannya ketika sudah mati? Jadi begini ya Mbak Kumaila, konsep surga dan neraka ini adalah perkara gaib. Ini adalah perkara iman. Tidak bisa dibuktikan dengan sains. Secanggih apapun alat yang ada di alam semesta ini tidak akan bisa membuktikan tentang adanya surga dan neraka. Jika ingin dibuktikan secara sains, tidak akan mampu secanggih apapun teknologi manusia, tidak akan mampu menggapainya. Gini ya, yang namanya orang mati itu kan mati ya, udah nggak bisa, organ-organnya udah nggak bisa berfungsi lagi. Itu perkara mudah bagi Allah. Jangankan manusia yang sudah mati menurut Anda, yang mana organ-organ tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak bernafas lagi, yang mana jasadnya sudah menjadi tulang belulang, yang mana dagingnya sudah dimakan oleh cacing, menjadi tanah. Bagaimana mungkin menurut Anda hal yang demikian ini bisa mendapatkan siksa neraka? Mudah bagi Allah untuk membangkitkan mereka yang sudah meninggal dunia ini, walaupun sudah menjadi debu sekalipun. Ini perkara yang sangat mudah. Allah hanya tinggal berfirman, kun fayakun. Jangankan membangkitkan mereka, menciptakan Anda yang sebelumnya tidak pernah ada, Allah mampu. Kenapa Anda mempertanyakan ini? Kenapa Tuhan itu bisa ada? Daripada Anda bingung, daripada Anda semakin stres memikirkan hal-hal seperti ini, lebih baik Anda fokus kepada pengobatan Anda. Lebih baik Anda mencari dokter yang profesional, yang betul-betul canggih ilmu kedokterannya untuk menyembuhkan kerusakan yang sudah ada pada otak Anda. Depresi mayor ini, jangan-jangan otak Anda ini tidak ada.